Sahabat, Bapak Ibu, Saudara sekalian umat-umat Tuhan yang berada di daerah Misi Sulawesi Tengah ataupun di mana saja tayangan ini dapat dijangkau. Puji Tuhan, kebaktian kebangunan rohani dengan tema Temukan Kita Setia telah berakhir tadi malam dan hari ini merupakan penutupan dan telah memberikan kekuatan iman bagi kita sekalian dan juga menuntun anak-anak Tuhan untuk mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi yang akan menerima upacara baptisan kudus sebentar. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 wilayah Indonesia Timur kepada pimpinan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Misi Sulawesi Tengah. Pendeta Oleh bersama-sama dengan teman officers lainnya, Direktur Departemen, pengerja, pendeta-pendeta, guru-guru, penginjil literatur, anggota-anggota gereja, serta panitia KKR yang telah mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan di sepanjang kegiatan kebaktian kebangunan rohani. Saya yakin dan percaya setiap kita telah diberkati oleh Tuhan melalui pekabaran firman Tuhan yang telah kita peroleh di sepanjang 2 minggu yang kita jalani. Tema KKR berbicara tentang respons umat Tuhan terhadap panggilan Allah dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Apakah warisan kebenaran yang ditinggalkan oleh para pionir gereja masih tetap kita miliki dan masih tetap kita jalankan? Apakah kita masih tetap setia? Bila saja Daniel ada pada saat ini, Paulus ada pada saat ini, Yohanes ada pada saat ini, Musa ada pada saat ini, Adam ada pada saat ini, dan bertanya kepada kita sekalian, apakah mereka akan temukan kita tetap setia di dalam kebenaran ini? Yesus dalam Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Kata lain dapat dikatakan bahwa tetapi orang yang tetap setia sampai kesudahan akan selamat. Yesus datang segera. Sudahkah saudara siap? Yesus akan datang segera. Apakah dia temukan kita setia? Berbicara tentang setia, tokoh-tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama memiliki teladan setia. Kita lihat ada Musa, ada Yesaya dan tokoh-tokoh lainnya. Tetapi saya ingin mengutip firman Tuhan yang berkaitan dengan seorang tokoh di dalam Perjanjian Baru yang bernama Paulus. Di dalam komitmen kesetiaannya yang memberikan satu inspirasi yang kuat bagi kita. Bila mana ditanyakan, apakah Anda setia? Maka kita akan katakan, saya setia. Untuk itu, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempelajari firman Tuhan tentang kesetiaan Paulus yang merupakan tekad hidupnya. Ayat tema kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah pasal yang ke-20 ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya Alkitab, mari kita buka Alkitab bersama-sama dalam Kisah 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah 20 ayat 24 memberikan gambaran kesetiaan Paulus yang merupakan komitmen di dalam kehidupannya.
Paulus katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun merupakan kesetiaan Paulus. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir yang menjadi komitmen keselamatan bagi dia. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, komitmen pelayanan. Jadi kita lihat di sini bahwa ada dua komitmen hasil kesetiaan Paulus yang katakan bahwa dia akan tetap setia sampai diselamatkan, yang menyatakan bahwa dia akan tetap melayani Tuhan dalam situasi apa saja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk mengerti berapa besar komitmen kesetiaan Paulus, maka kita perlu melihat beberapa latar belakang situasi Paulus dengan komitmen kesetiaan ini. Yang pertama, komitmen ini disampaikan Paulus dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kisah 20 ayat 17 sampai 38. Di sana para tua-tua jemaat katakan kepada dia, Paulus, di depan engkau ada penganiayaan, ada penjara. Engkau dalam perjalanan ke Yerusalem, engkau akan dibunuh. Kematian menanti di sana. Jangan pergi. Tetapi Paulus katakan, aku tetap pergi. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Karena aku tetap setia kepada Tuhan. Kemudian saya ingin kaitkan dengan tulisan Paulus kepada seorang penginjil muda yang bernama Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Kita cuma baca ayat 6 dan 7, 8 kita simpan pada akhir. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7, Paulus menggambarkan penderitaan, bahkan kematian. Bila saudara melihat latar belakang penulisan ayat ini, berbicara tentang keadaan yang dihadapi Paulus, tetapi dia tetap bertahan atau setia kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat tersebut. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara sekalian, bagian ini ditulis oleh Paulus pada waktu dia berada di dalam penjara. Saya coba mau bandingkan supaya saudara lihat bagaimana kuatnya kesetiaan Paulus yang dibuat dalam sebuah komitmen. Jadi Paulus menulis buku 2 Timotius ini pada waktu dia berada di dalam penjara. Keadaan penjara saat itu adalah keadaan yang gelap. Bukan hanya gelap, pengap. Bukan hanya pengap, kotor. Bukan hanya kotor, berbau. Dan penjara ini penjara di bawah tanah. Dan tidak memberikan jaminan kepastian hidup. Betapa sulitnya keadaan ini, sehingga seorang penulis mengatakan bahwa mereka yang dimasukkan dalam penjara ini seringkali menderita, seringkali kelaparan, tidak berdaya, dan akhirnya mereka akan mati sebelum dihukum mati. Jadi saudara sekalian, Paulus menulis buku ini pada waktu dia berada di sana untuk menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Walaupun kematian itu sudah dekat, walaupun darahku sudah mulai dicurahkan saat kematianku sudah dekat, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kemudian mari kita lihat keadaan sekitar. Pada saat itu, Kaisar Nero adalah seorang yang bengis. Dan di dalam kerajaan Roma itu, sementara dibakar 14 distrik, terbakar hangus. 6 telah dibakar rata tanah, 4 hancur dan rusak total. Dan dalam kondisi seperti ini, Nero menuduh orang Kristen yang membuat hal itu. Padahal Nero sendiri yang melakukan hal-hal jahat lain seperti itu. Dan karena dia mau membersihkan 114 hektar
tanah di tengah-tengah kota Roma dia bakar semua. Tetapi dia menuduh orang Kristen yang telah melakukan kebakaran ini. Sehingga dia tangkap orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen, dan membunuh orang-orang Kristen. Disitulah kondisi Paulus berada dalam situasi seperti itu. Dan dalam kondisi seperti itu dia katakan, saat kematianku sudah mulai tiba, darahku telah tercurah untuk itu. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kemudian, keadaan pada saat itu, di saat Kaisar Nero menangkap orang Kristen dan menganiaya, ada beberapa cara penganiayaan yang dituliskan oleh Paulus. Darahku telah tercurah, mulai dicurahkan, dan saat kematianku telah dekat. Salah satu cara untuk membunuh orang Kristen pada saat itu melalui darah binatang. Ya, seorang penulis Kristen mengatakan, yang bernama Pestise, mengatakan bahwa mereka dipakaikan pakaian kulit binatang yang masih berdarah dan dibiarkan bersama dengan anjing liar, dan anjing-anjing liar itu oleh karena bau darah yang begitu menggoda, mereka makan orang-orang Kristen ini lapis dengan darah. Dan orang-orang Kristen ini mati oleh karena dimakan oleh anjing-anjing liar ini. Dalam situasi yang sama, hukuman yang ketiga, di saat Paulus menuliskan surat ini, yang memberikan gambaran kepada dia, di mana dia katakan bahwa darahku sudah mulai dicurahkan, dan saat kematianku sudah mulai tiba. Selain mereka dipancung, dibunuh, selain dipenjarakan sampai mati, selain dipakaikan pakaian binatang yang masih berdarah, yang membuat anjing-anjing liar ini haus akan darah, dan makan mereka lapis dengan pakaian kulit binatang itu, maka ada lain lagi yang dibuat oleh Nero, yaitu pesta mewah playboy. Orang Kristen digunakan dalam pesta mewah playboy ini dengan menancapkan dalam tubuh mereka api dan juga minyak sebagai penerang. Orang Kristen ini, di api dalam tubuh mereka ini dibakar dan mereka berjalan dahulu sebagai penerang, sementara tubuh mereka terbakar jadi penerang. Orang-orang yang terlibat dalam playboy party ini ikut. Tetapi pada akhirnya orang Kristen ini terbakar sampai mati. Nah, inilah keadaan yang dialami oleh Paulus. Itulah sebabnya dia tuliskan, darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah mulai tiba. Tetapi jauh sebelumnya, Kisah 20 ayat 24, dia buat satu komitmen, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, komitmen kesetiaan. Asal saja aku dapat melayani Tuhan, komitmen pelayanan. Jadi dengan kata lain Paulus katakan, walaupun Nero akan membakar aku, walaupun Nero akan memenjarakan aku, walaupun aku ini akan dieksekusi, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Walaupun aku dipancung, walaupun aku diserang binatang buas, walaupun aku dibakar, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Walaupun aku kehilangan segala sesuatu termasuk nyawaku, aku tidak menghiraukan hidupku. Aku tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan Paulus merupakan komitmen keselamatan dan komitmen pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di dalam perjalanan iman kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan iman seperti yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Maut ada di depan kita. Aniaya ada di samping kiri dan kanan kita. Olok-olokan ada di belakang kita. Kemana saja kita pergi, setan sementara berusaha dengan keras untuk dapat menggagalkan iman kita.
Tetapi Paulus memberikan kepada kita satu pelajaran penting bahwa walaupun kita akan kehilangan tubuh fana ini, tetapi kita tidak boleh kehilangan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bila kita ditanyakan tentang keselamatan kita, bila kita diobservasi tentang keselamatan kita, apakah ditemukan kita ini tetap setia? Apakah ditemukan bahwa kita memiliki komitmen keselamatan? Apakah ditemukan bahwa kita memiliki komitmen pelayanan? Mari kita melihat kesetiaan Paulus melalui komitmen pelayanan dan komitmen keselamatan. Setia di dalam pelayanan. Kisah 20 ayat 18. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Jadi Paulus katakan kepada mereka kesetiaannya di dalam pelayanan. Ayat 19 bagian A dia katakan, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Aku tidak menghiraukan nyawaku, asal saja aku melayani Tuhan. Dan dia katakan bahwa mulai pertama aku melayani di Asia ini, aku melayani dengan segala kerendahan hati. Paulus mengatakan bahwa dalam komitmen pelayanan, dia setia melayani Tuhan. Dan dalam melayani Tuhan, dia melayani dengan kerendahan hati. Walaupun banyak keberhasilan, tetapi dia selalu mengangkat nama Tuhan. Dia tidak mengambil kemuliaan Tuhan bagi dirinya. Seorang penulis Kristen bernama Ellen Goldwhite dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 278 mengatakan, bicara tentang Paulus ya, bertitik tolak dari pengalamannya sendiri, Paulus menunjukkan bahwa memilih pelayanan Kristus, ia tidak didorong oleh motif mementingkan diri. Jadi setia di dalam pelayanan, dasar pelayanan itu adalah kerendahan hati, dan di dalam kerendahan hati itu tidak ada motif mementingkan diri. Apakah saudara ditemukan tetap setia di dalam pelayanan? Kalau tetap setia dalam pelayanan, apakah dasar pelayanan itu? Dasar pelayanan itu adalah kerendahan hati. Dalam kerendahan hati itu motif pelayanan kita. Bukan motif untuk mementingkan diri sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Selanjutnya dalam halaman 330, penulis Kristen yang sama bernama Ellen G. White mengatakan, jawaban atas panggilannya mereka datang. Dan ia berbicara kepada mereka dalam kata-kata yang menjamah dan menguatkan dan mengharukan. Jadi, Paulus memanggil tua-tua jemaat, mereka datang kepada dia, kemudian dia bicara kepada mereka. Kamu tahu, aku mulai pelayanan ini di Asia, aku melayani dengan kerendahan hati. Tidak ada motif-motif kepentingan diri sendiri yang aku lakukan di sini. Lalu kata-kata yang disampaikan melalui pelayanan dengan kerendahan hati ini menjamah hati mereka, menguatkan hati mereka, dan mengharukan hati mereka. Pelayanan dengan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelayanan itu menjamah, pelayanan itu menguatkan, pelayanan itu mengharukan hati setiap orang. Di dalam perjalanan iman untuk diselamatkan, Allah mau kita tetap setia dengan komitmen melayani Tuhan, melayani dengan segala kerendahan hati, tanpa mementingkan diri sendiri. Dan pelayanan dalam kerendahan hati ini akan menjamah, akan menguatkan, akan mengharukan hati setiap orang. Hati setiap orang. Kemudian, dalam ayat yang ke-19, kisah 20, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Melayani walaupun banyak tantangan. Paulus katakan, aku melayani dengan setia
walaupun banyak tantangan, di dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, aku banyak menghadapi pencobaan dan aniaya. Roh Kudus mengatakan kepadaku bahwa sengsara menunggu aku di depan. Itulah sebabnya dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 dia katakan, darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat. Dengan kata lain, aku telah memakai pakaian kulit binatang yang berdarah dan siap untuk diterkam oleh anjing-anjing galak. Dengan kata lain dia katakan bahwa aku sementara ditancapkan api dalam tubuhku dan sementara dibakar di dalam kelompok Playboy Group yang dibuat oleh Nero dan tubuhku sedang terbakar. Dengan kata lain dia katakan bahwa aku berada di dalam penjara di bawah tanah, penjara yang pengap, penjara yang kotor, penjara yang busuk. Dan saat kematianku sudah tiba, di sana dia juga katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Walaupun pelayanan ini penuh dengan tantangan, dia gambarkan tantangan-tantangan yang dia alami. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 ada banyak. Saya cuma lompat-lompat saja lihat bagian tertentu. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 41 pukulan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Aku tetap setia di dalam pelayanan. Hamba Tuhan Nyonya White selanjutnya dalam buku Alfa Omega jilid 7 halaman 327 mengatakan, kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya sehubungan dengan kunjungan berikutnya ke Yerusalem. Sikap gereja di sana terhadap dia dan pekerjaannya sama seperti sidang-sidang dan minat pekerjaan Injil di daerah-daerah menjadi tujuan pikirannya yang sungguh-sungguh. Ia mengambil kesempatan istimewa untuk mencari Allah bagi kekuatan dan bimbingan. Di sini Paulus katakan bahwa kesulitan dan bahaya di dalam pelayanan membuat kita untuk mencari kekuatan dan bimbingan dari Allah. Saudaraku, di dalam kesetiaan melayani Tuhan, kita perlu melayani dengan kerendahan hati. Kita perlu melayani dengan kerendahan hati, dengan tanpa motif untuk kepentingan pribadi. Di dalam pelayanan dengan kerendahan hati ini kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini membuat kita untuk mencari Tuhan. Dan pada waktu kita mencari Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan bimbingan untuk kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam pelayanan ini. Kita lanjut dalam Kisah 20 ayat 21, ayat 20 dan 21. Ketekunan dalam melayani. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tekun di dalam melayani. Apapun tantangan, tetap setia melayani. Apapun tantangan, tetap tekun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam menyampaikan Injil keselamatan itu. Seringkali, di dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti Rasul Paulus, kita undur, kita luntur dari semangat kita. Tetapi Paulus katakan kepada kita bahwa untuk menemukan kita tetap setia. Kita harus setia di dalam pelayanan dengan komitmen pelayanan. Komitmen pelayanan yang didasarkan pada kerendahan hati. Yang didasarkan pada motif bukan mementingkan diri sendiri. Walaupun banyak tantangan, tetapi penyerahan diri itu terus diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan bimbingan untuk menghadapi masalah tersebut. Kesetiaan Paulus dalam komitmen yang kedua adalah komitmen keselamatan.
Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan sampai kedatangan Tuhan. Paulus katakan, walaupun aku di penjara, walaupun aku nantinya akan dipakaikan pakaian kulit binatang dan tubuhku akan dihabiskan oleh anjing-anjing liar, walaupun dalam tubuhku akan dipasang bagian api untuk menyala di dalam Playboy Group itu, tetapi aku tetap setia kepada Tuhan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Rahasia menjaga komitmen keselamatan. Filipi 3 ayat 13 sampai ayat 14 saya buat ringkasannya. Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakangku. Melupakan apa yang ada di belakangku. Masing-masing kita memiliki masa lalu yang sulit. Masa lalu yang penuh dengan kegelapan seperti Rasul Paulus. Yang dulunya Saulus, dia menganiaya orang-orang Kristen, termasuk merancang untuk melempari Stefanus dengan batu sampai mati. Dia saksi hidup, dia perancangnya. Tetapi pada waktu dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia jaga komitmen keselamatan dengan melupakan hidup masa lalunya. Kemudian arahkan diri kepada apa yang ada di depannya adalah jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga adalah berlari kepada tujuan itu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang. Masa lalu adalah masa yang penuh dengan dosa dilupakan. Masa sekarang adalah kondisi sementara berlangsung, yaitu mengarahkan pikiran kepada keselamatan yang kekal. Masa depan dapat dicapai dari langkah yang kita buat sekarang untuk mencapai tujuan tersebut. Menjaga kesetiaan di dalam Tuhan. Penulis Kristen bernama Ellen Goldwhite dalam bukunya Kisah Para Rasul halaman 450 berbicara tentang perjalanan umat Tuhan dalam keselamatan. Ada orang berusaha menaiki anak tangga kemajuan Kristen. Tetapi sementara mereka mulai mendapatkan pengharapan mereka dalam kuasa manusia. Dan segera tidak melihat Yesus yang memimpin dalam iman. Akibatnya kegagalan dan kehilangan segala perkara yang harus didapat. Melupakan segala sesuatu, mengarahkan diri ke depan, berlari. Dan hamba Tuhan, penulis Kristen ini mengatakan bahwa seringkali orang-orang Kristen tidak mendapatkan pengharapan oleh karena mereka tidak melihat kepada Yesus, tetapi mereka melihat kepada orang lain, mereka lihat kepada isu, mereka lihat kepada gosip, mereka lihat kepada sekularisme, mereka lihat kepada materialisme, mereka lihat kepada segala sesuatu. Akhirnya mereka gagal dan kehilangan perkara-perkara kudus yang sesungguhnya mereka harus dapat. Di mana fokus Anda? Apakah Anda ini sementara fokus kepada Yesus yang setiap hari memimpin di dalam iman, di dalam perlombaan iman untuk mendapatkan keselamatan, di dalam komitmen kesetiaan untuk diselamatkan? Jangan pernah hilang pandangan kepada Yesus Kristus. Oleh karena bila kita hilang pandangan kepada Yesus Kristus, kita hilang segala sesuatu. Kemudian dalam Kisah 20 ayat 25 sampai 27 berbicara tentang karakteristik daripada orang-orang yang setia kepada Tuhan dan memiliki komitmen keselamatan. Ayat 26. Sebab pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Dia katakan dia bersih. Dengan kata lain, tugas yang dipercayakan kepadanya ini dijalankan dengan baik dan benar.
Tugas yang dipercayakan untuk keselamatan umat manusia ini dia tidak simpan. Dia tidak lalai dalam tugas itu. Tetapi dia lakukan dengan baik dan benar. Itulah sebabnya mereka yang terima diselamatkan. Yang tidak terima, darah mereka tidak tertanggung atas dia. Dia tidak bersalah terhadap siapapun. Sungguh luar biasa komitmen keselamatan Paulus ini. Bahwa di dalam pelayanan kita, bila kita tidak menjalankan itu dengan baik dan benar, resiko kita akan tanggung. Untuk itu, mari kita jalankan dengan baik dan benar, supaya seperti Rasul Paulus, kita akan katakan, aku bersih, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Aku telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Aku telah menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Aku telah menawarkan Yesus kepada orang lain. Aku telah bekerja dengan segiat-giat untuk membangun kerajaan Allah di atas dunia ini. Kalaupun mereka dengar, mereka selamat. Kalaupun mereka dengar dan tidak mau untuk menurutinya, mereka tidak selamat. Aku bersih terhadap ketidakselamatan mereka. Ayat 27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Dia tidak lalai. Dia sampaikan terus menerus. Mau terima atau tidak, dia terus sampaikan. Setia di dalam menjalankan firman Tuhan. Hamba Tuhan Nyonya White dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 331 katakan, sebagai wakil-wakil Kristus, mereka harus mempertahankan kehormatan namanya oleh kesetiaan mereka, kesucian hidup, percakapan mereka yang saleh. Mereka dapat menguji diri mereka sendiri layak untuk panggilan yang mulia. Setia di dalam hidup. Ayatnya yang ke-28, nasihat untuk setia kepada Tuhan. Kisah 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Paulus katakan bahwa kita harus punya integritas. Akan ada perpecahan di dalam jemaat karena ada orang yang tidak memiliki integritas. Orang yang mempunyai pandangan sendiri. Orang yang mempunyai kepentingan sendiri. Mereka tidak memiliki perhatian untuk kawanan domba yang ada. Mereka berusaha menguasai jemaat. Mereka buat perpecahan di dalam jemaat. Paulus memberikan nasihat untuk memiliki integritas dalam kehidupan mereka. Akhirnya saya kembali kepada 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sesudah mana Paulus menggambarkan keadaan tantangan yang dia alami. Lalu dia memberikan komitmen kesetiaannya di dalam komitmen pelayanan. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku menyampaikan kasih karunia Allah, Injil kasih karunia Allah ini kepada orang lain. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dia katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian umat-umat Tuhan. Kita telah lelah hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Kalau saja Tuhan datang pada saat ini, apakah Dia temukan kita setia di dalam komitmen keselamatan? Apakah Dia temukan kita setia di dalam komitmen pelayanan? Pertanyaan pribadi yang harus kita tanyakan. Para suami, tanyakan pertanyaan ini bagi dirimu. Kalau Tuhan datang, apakah Dia temukan Anda setia di dalam komitmen keselamatan dan di dalam komitmen pelayanan? Tanyakan ini kepada istrimu. Kalau Tuhan datang sekarang ini, apakah istrimu ditemukan memiliki komitmen keselamatan dan komitmen pelayanan? Tanyakan ini kepada anak-anakmu. Kalau Tuhan datang pada saat ini, apakah Allah temukan di dalam dirimu komitmen kesetiaan dan komitmen
keselamatan. Sehingga seperti Rasul Paulus, saudara sekalian akan katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota yang akan dikaruniakan oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Umat-umat Tuhan yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus melalui upacara baptisan. Hari ini engkau harus menyatakan satu komitmen di hadapan Tuhan untuk setia kepada Tuhan dalam komitmen keselamatan. Hari ini engkau harus membuat satu komitmen dengan Tuhan untuk setia di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Oleh karena dengan itu, engkau tetap berada di dalam kebenaran Tuhan. Saya tutup dengan Wahyu 12, Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sekali lagi, kita telah lelah hidup dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Tapi ingat, tetap setia kepada Tuhan. Ingat komitmen Paulus. Setia di dalam komitmen keselamatan. Setia di dalam komitmen pelayanan. Apabila kita tetap setia di dalam kehidupan kita, setia kepada Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan katakan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pada siang hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali membuat komitmen baru dengan Tuhan. Mereka yang nantinya akan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi melalui upacara baptisan. Buat komitmen untuk diselamatkan. Buat komitmen untuk melayani Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah membuat komitmen ini, saya ajak untuk mari kita memperbaharui komitmen kita. Dengan memperbaharui komitmen kita, maka kita tetap berada di dalam kebenaran ini. Sampai pada waktu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita akan diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan. Untuk komitmen bagi mereka yang akan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan untuk memperbaharui komitmen Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Dan jiwa-jiwa yang sudah dipersiapkan untuk dibaptiskan untuk berdiri. Dan saya akan membuat doa komitmen khusus bagi saudara sekalian. Mari berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari Sabat ini. Menaikkan puji dan syukur berterima kasih oleh karena jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan panggilan pelayanan yang Tuhan berikan. Dan warisan kebenaran yang Tuhan berikan. Di akhir dari kebaktian, kebangunan rohani, temukan kita setia. Kami hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Umat Tuhan yang sudah berada di dalam kebenaran ini, ataupun umat Tuhan yang akan berada dalam kebenaran ini, mau membuat komitmen keselamatan dan komitmen pelayanan dengan Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Untuk itu Tuhan, terimalah komitmen kami. Kami mau setia sampai Tuhan datang, supaya kami diselamatkan. Dan kami mau setia melayani Tuhan, di dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan keluarga, mempersiapkan orang lain bagi kedatangan-Mu ya Tuhan. Terimalah komitmen kami ya Tuhan, meteraikanlah komitmen kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.